Pasar oligopoli merupakan interaksi antara dua. Yan, sini. Pasar oligopoli merupakan interaksi antara dua orang atau lebih, namun kurang dari 10 produsen yang mengeluarkan barang dan yang menguasai pasar. Pasar oligopoli memiliki 5 ciri. Ciri yang pertama, sedikit produsen, yaitu lebih dari 2 namun kurang dari 10. Ciri yang kedua, barangnya ada yang homogen dan juga ada yang berbeda corak. Kemudian ciri yang ketiga, sulit untuk memasuki pasar. Hal itu dikarenakan pasar oligopoli hanya memiliki kurang dari 10 produsen. Jadi perusahaan baru yang masuk susah untuk bersaing dengan perusahaan atau produsen yang telah ada sebelumnya. Kemudian ciri yang keempat, salah satu produsen merupakan price leader, yaitu produsen yang dominan di antara produsen-produsen yang lain. Kemudian ciri yang kelima, memerlukan promosi. Hal itu dikarenakan dalam pasar oligopoli, jika tidak melakukan promosi, sulit untuk bersaing dengan produsen-produsen yang telah ada sebelumnya. What's up man? Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pasar oligopoli. Jenis-jenis pasar oligopoli itu ada 2. Yang pertama, pasar oligopoli murni, dan yang kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan. Apa yang dimaksud dengan pasar oligopoli murni? Jadi pasar oligopoli murni ini barangnya tidak dapat dibedakan atau identik. Contohnya pipa, air mineral, semen. Ya, itu kan tidak bisa dibedakan. Kalau yang kedua, pasar oligopoli dengan pembedaan itu ya barangnya ada dapat dibedakan. Contohnya sepeda motor, smartphone, dan mobil. Itu. Untuk selanjutnya, apa saja sih kelebihan dan kekurangan oligopoli? Jadi begini, kelebihan oligopoli murni itu ada 4. Yang pertama, kebebasan memilih bagi para konsumen karena adanya produk yang beragam, bervariasi. Jadi konsumen itu bebas untuk memilih. Untuk yang kedua, lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan bagi para produsen itu. Terus yang ketiga, mampu melakukan pengembangan produk. Jadi produsen itu berlomba-lomba untuk mengembangkan produk supaya masyarakat itu memilih produknya. Dan yang keempat adalah adanya penerapan teknologi baru. Jadi seperti itu adalah kelebihan pasar oligopoli, kelebihan oligopoli. Untuk yang selanjutnya adalah kekurangan oligopoli. Yang pertama adalah ketimpangan distribusi pendapatan. Untuk yang kedua, sulit dimasuki perusahaan baru karena mengingat perusahaan di oligopoli ini hanya beberapa dan itu rata-rata perusahaan besar. Jadi perusahaan baru ini sulit untuk memasuki pasar oligopoli. Dan yang ketiga, harga yang stabil dan cenderung tinggi ini juga meningkatkan inflasi, ikut mendorong inflasi. Sedangkan yang keempat adalah lama-kelamaan itu bisa mengarah kepada monopoli. Seperti itu. Untuk selanjutnya saya serahkan ke teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model-model pasar oligopoli. Model pertama adalah model Carnot. Dalam model ini, masing-masing perusahaan beranggapan bahwa output perusahaan lainnya tidak akan berubah apabila perusahaan tersebut akan merubah output perusahaannya sendiri. Model ini didasarkan pada 3 asumsi. Asumsi pertama, hanya ada 2 perusahaan dalam industri. Asumsi kedua adalah tiap perusahaan menerima output tertentu dari perusahaan lainnya. Asumsi ketiga, kedua perusahaan memaksimalkan laba. Contoh dari model ini adalah seperti perusahaan Pertamina dan Caltech. Dua perusahaan ini menguasai pasar minyak pelumas di Indonesia. Model kedua adalah model Stoltenberg atau kepemimpinan harga. Dalam model ini, salah satu perusahaan yang mendominasi merupakan
menentukan output dan harganya terlebih dahulu. Kemudian perusahaan pengikut akan mengamati perusahaan price leader dan akan menentukan keputusan untuk harga dan outputnya. Contoh dari model step output ini adalah seperti dalam perusahaan provider, seperti perusahaan Telkomsel. Perusahaan Telkomsel ini merupakan price leader dari perusahaan provider. Kemudian perusahaan pengikut seperti Indosat dan XL akan menentukan harga yang lebih rendah dari harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan Telkomsel. Hal ini agar kedua perusahaan pengikut tersebut dapat bersaing dengan perusahaan price leader. Model ketiga adalah kolusi. Dalam model ini terjadi pemusatan pangsa pasar, persamaan harga, permintaan, informasi yang semakin sempurna, dan persaingan bukan harga. Ketika perusahaan oligopolis yang memaksimalkan laba berkolusi atas harga dan output, maka hasilnya akan sama persis dengan perusahaan monopolis yang mengatur seluruh industri. Contohnya seperti OPEC. OPEC di sini bertindak sebagai monopolis yang membatasi output anggota-anggotanya dengan kuota. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang duopoli. Duopoli ini merupakan bentuk sederhana dari oligopoli. Jadi pengertian duopoli ini merupakan penawaran suatu barang yang dikuasai oleh dua perusahaan, hanya dua ya. Kemudian penjual pertama harus memperhatikan penjual kedua. Kemudian penjual harus menentukan jumlah barang yang akan diproduksi dan menetapkan harga yang akan ditawarkan. Kemudian ciri-ciri dari duopoli ini ada dua. Yang pertama, hanya terdapat dua perusahaan dan banyak konsumen. Kedua, untuk mengambil kesepakatan ini hanya dilakukan oleh secara satu pihak, baik kesepakatan bersama maupun kesepakatan yang hanya satu pihak. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan dari duopoli. Kelebihannya ada tiga. Yang pertama, persaingan perusahaan ini mengakibatkan keuntungan bagi konsumen. Yang kedua, akan menghilangkan persaingan-persaingan yang sangat tidak bermanfaat. Kemudian yang ketiga, efisiensi. Yang dimaksud efisiensi ini adalah semakin sedikitnya perusahaan, maka akan semakin efisien. Kemudian jika ada kelebihan, pasti tentunya ada kekurangan, bukan? Jadi kekurangan dari duopoli ini ada 4. Yang pertama yaitu investasi yang sangat besar untuk memasuki pasar karena adanya skala perekonomian. Kemudian yang kedua adanya hak paten. Hak paten ini merupakan hak tetap kepemilikan ke perusahaan. Kemudian yang ketiga dengan investasi yang besar sehingga untuk memasuki pasar ini kan mengalami kesulitan. Jadi sehingga para perusahaan-perusahaan ini pun sulit untuk berkompetisi. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu adanya kolusi. Sekarang kita sampai di akhir dari video ini. Kalian pasti sudah tahu kan pengertian dari oligopoli sama duopoli. Sekarang kita akan dengan contoh studi kasus dari pasar oligopoli di Indonesia. Nah, jadi kita mau ambil dari contoh perusahaan-perusahaan otomotif yang ada di Indonesia, seperti perusahaan sepeda motor ya, ada Honda, Yamaha, Suzuki, dan Kawasaki. Jadi kita akan mengambil contoh dari produk Yamaha dan Honda. Gimana Habibah? Ya, perusahaan Yamaha dan Honda itu terus bersaing mengeluarkan produk-produk terbaru, mengembangkan inovasi-inovasi baru. Misalkan saja Yamaha mengeluarkan suatu produk, kemudian Honda mengikuti mengembangkan produk yang lebih baru dan lebih maju dari Yamaha. Contohnya apa tuh masih pada produknya? Contohnya kalau dulu Yamaha mengeluarkan Matic yaitu Mio. Kemudian disusul Honda mengeluarkan Matic juga yaitu Honda Beat. Kemudian tahun 2010 Honda giliran dahulu untuk membuat produk yaitu Matic eksklusif yaitu Honda PCX. Kemudian Yamaha mengikuti jejak Honda untuk membuat Matic eksklusif yaitu sebuah produk yaitu Yamaha NMAX. Seperti itu contohnya. Nah, jadi itu dia contoh-contoh perusahaan oligopoli yang ada di Indonesia. Sekian dari video kami, semoga videonya
dapat bermanfaat, dan apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Terima kasih sudah Sampai sampai jumpa. jumpa. Tugas Tugas. selanjutnya. Selanjutnya.